Pemirsa, pemain film Fachri Albar kembali berurusan dengan polisi yang ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Kabar penangkapan terhadap Fachri Albar dibenarkan oleh Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernal Armando Sambo. Putra dari vokalis grup musik God Bless tersebut ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 20 WIB. Selain mengamankan FA, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ya, kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025 kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya pada Februari 2018, Fachri pernah berurusan dengan polisi atas kasus yang sama. Kala itu polisi menemukan barang bukti berupa satu plastik sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet Rumolit, satu butir obat Kalmet, dan beberapa alat isap sabu. Fachri juga mengaku telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2015 dan sabu selama 1 tahun terakhir. Dalam vonis persidangan pada 10 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menyatakan Fachri bersalah dan harus menjalani rehabilitasi di RSKU Cibubur selama 7 bulan. Dari Jakarta, Miftah Fulkani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait penahanan aktor Fachri Albar, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di Polres Jakarta Barat. Selamat sore, Hadisti, apakah ada perkembangan terbaru terkait dengan penahanan aktor Fachri Albar? Ya, baik Kevin dan juga pemirsa, selamat sore. Terkait informasi terbaru atas ditangkapnya Fachri Albar atas kasus narkoba, tadi siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, Fachri Albar sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan juga tes urin. Lalu juga tadi secara resmi dinyatakan oleh pihak Polres Jakarta Barat, yakni AKP Afrilendi Akman Aji selaku Wakasat Narkoba Polres Jakarta Barat menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan bahwa Fachri Albar dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Lalu juga terkait tes urin yang dilakukan, dinyatakan bahwa Fachri Albar ini positif narkoba atau narkotika. Namun meskipun begitu, tadi disampaikan belum diketahui atau belum dijelaskan secara rinci jenis narkotika yang dikonsumsi oleh Fachri Albar. Untuk diketahui bahwa memang Fachri Albar ini ditangkap pada hari Minggu lalu di kediamannya dengan kasus ataupun tersandung kasus narkotika ini dan juga mengamankan jenis narkotika. Namun hingga saat ini terkait rincian dan juga jenis narkotika yang ditangkap ataupun juga yang dikonsumsi oleh Fachri Albar ini masih dalam proses pemeriksaan lebih dalam dan lebih lanjut. Tadi disampaikan juga oleh AKP Afrilendi Akman Aji bahwa untuk lebih lanjut nanti akan disampaikan pada esok hari, tepatnya pada pagi hari, apakah jenis-jenis narkoba yang dikonsumsi oleh Fachri Albar ini dalam jenis apa bentuknya. Kemudian juga kalau dari pantauan kami sejak dari tadi pagi hingga sore hari ini tidak terlihat adanya dari pihak keluarga ataupun juga kerabat ataupun juga dari pengacara Fachri Albar yang terlihat hadir secara langsung ke Polres Jakarta Barat ini, yang mana kita ketahui bahwa itu tentu menjadi hal yang kita tunggu-tunggu terkait hasil dari pemeriksaan lebih lanjut atas Fachri Albar ini. Karena diketahui Fachri Albar ini bukan pertama kali tersandung kasus narkoba, di mana sebelumnya pada tahun 2007 silam Fachri Albar ini juga terjerat kasus hukum dengan kasus yang sama, narkoba yang mana pada saat itu ditemukan sebanyak 1,2 gram kokain. Namun pada tahun 2007 tersebut Fachri Albar dinyatakan bebas, tidak terbukti mengkonsumsi narkoba, namun tetap harus menjalani wajib lapor terhadap kepolisian. Kemudian juga pada tahun 2018 Fachri Albar juga kembali tersandung kasus narkoba yang mana dinyatakan positif mengkonsumsi jenis narkoba ganja dan juga sabu. Namun pada tahun 2018 tersebut Fachri Albar direhabilitasi selama 7 bulan. Dan tentunya untuk kali ini
yang menjadi pertanyaan tentunya bagi publik ataupun juga umum adalah apakah nanti hasil pemeriksaan, karena dikatakan tadi dari pemeriksaan tes urin bahwa sudah positif Fachri Albar ini mengkonsumsi jenis narkoba meskipun belum diketahui jenisnya apa, dan apakah nantinya hukuman yang akan menjerat Fachri Albar ini dalam bentuk rehabilitasi atau justru akan masuk dalam jeruji besi. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu update terbaru ataupun informasi terkini, dan juga tentunya memantau apakah nanti akan ada dari kuasa hukum ataupun juga kerabat dan keluarga yang akan hadir ke Polres Jakbar ini untuk mengunjungi ataupun menjenguk Fachri Albar. Kevin, sementara demikian. Baik, terima kasih Hadisi melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, pemerintah menunda lagi pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Rencananya ASN akan pindah secara bertahap pada tahun 2025. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi dan lembaga pada pemerintahan Prabowo, mengingat terdapat penambahan jumlah kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, pada tahun 2026, pemerintah akan melakukan penyesuaian ulang jumlah ASN yang akan pindah dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur di IKN, seperti jumlah kantor, kementerian, lembaga, hingga jumlah hunian ASN. Hingga kini, peraturan Presiden mengenai pemindahan ASN ke IKN Nusantara belum ditandatangani oleh Kepala Negara. Dengan demikian, jadwal pasti pemindahan masih menunggu keputusan resmi dari Prabowo Subianto. Perlu dilakukan penyesuaian kembali agar kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis dari pemerintahan ke depan. Untuk itu, Bapak Ibu pimpinan Komisi 2, pada tahun 2026 kami akan melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional. Pemirsa, hari ini lebih dari 55.000 calon mahasiswa mengikuti UTBK SNBP di Pusat UTBK Universitas Indonesia. Dari sekitar 860.000 peserta, memperebutkan hanya sekitar 259.000 kursi PTN. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes di Pusat UTBK UI diikuti 55.213 peserta. Peserta tersebar di kampus UI Depok, UI Salemba, Politeknik Negeri Jakarta, dan Polimedia. UTBK diselenggarakan di 74 pusat UTBK PTN dan SB Pusat Informasi Teknologi PTN. 9 lokasi di pulau terluar seperti Karimun, Mentawai, dan Natuna. UTBK berlangsung hingga 3 Mei.